Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat project baru ya, yaitu inventory ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ ya, dengan text editornya adalah Visual Studio Code ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, inventory kita ini kita buat dalam bentuk satu file txt ya. Nama filenya adalah inventory ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung coba aja ya. Kita masuk ke membuat file baru ya, file ya, new file ya. Kita ketik create ya, create new file. Nah, di sini kita membuat file baru ya. Saya kasih nama adalah inventory ya, inventory ya, .cpp ya. Nah, ini create ya. Nah, ini saya sudah siapkan di sini codingnya, kita bahas ya satu. Oke, kita masukkan ke sini codingnya. Nah, ini kita bahas ya. Baik, yang pertama adalah ini adalah pustakanya ya. Pustakanya ada Yoastream, ada VStream, ada Vector, ada SStream ya, karena ini nanti akan berhubungan kepada file ya. Nah, file itu nanti akan disimpan dalam satu file namanya inventory.txt gitu ya. Nah, lalu isinya strukturnya yaitu string kode, nama dan jumlah ya. Jumlah itu menggunakan integer, sementara kode dan nama menggunakan string ya. Nah, di sini ada untuk pembacaan datanya yaitu dengan menggunakan vector ya, vector inventory ya, nama file menggunakan string line ya. Nah, lalu di sini ada while ya, filenya berulang ya, termasuk jumlah ya, kode, nama dan jumlah ya. Nah, baru nanti di sini di close ya, di return untuk vector. Lalu di sini ada simpan data ya. Jadi ketika data ini dibuat nanti akan langsung dimasukkan ke dalam satu file ya, yaitu file inventory ya nanti. Nah, di sini akan ditampilkan itu adalah kode ya, nama dan jumlah. Jadi kita cuman hanya 3 item ya. Nanti silahkan kalau mau ditambahkan menjadi misalkan kode, nama, satuan ya, kategori dan seterusnya, silahkan nanti ditambahkan ya, tinggal diikuti codingnya ini ya. Nah, ini ada proses simpan ke dalam file nih ya. Ketika nanti sudah dimasukkan kode, nama dan jumlah, maka dia di close ya filenya. Nah, lalu di sini ada perintah untuk tambah item ya. Nah, tambah item ini adalah menggunakan void tambah item ya, yaitu menggunakan vector inventory tadi yang di atas ya, yaitu masukkan kode barang ya, lalu diproses kode barangnya ya, lalu masukkan nama barang ya, lalu diproses ya dengan getLin ya, lalu di sini masukkan jumlah barang. Jadi ada 3 ya. Baru ini data ini berhasil ditambahkan jika data ini masuk. Kalau tidak ya berarti nanti akan kembali lagi gitu ya. Lalu setelah data ini ditambahkan, di sini ada penampilan seluruh item. Jadi ketika data-data sudah masuk, baru nanti dia akan menampilkan ya, nih di sini ya, daftar inventaris ya, kodenya ya, namanya dan jumlahnya. Ini adalah untuk penampilan atau list atau tampil data ya. Lalu di sini ada lagi namanya cari item berdasarkan kode. Jadi ini pencarian data ya berdasarkan kodenya ya. Di sini masukkan kode barang, diketik kode barangnya ya. Makanya bikin kode barangnya nanti dibikin apa namanya semacam berurut ya. Kalau contoh mungkin kalau hanya sedikit sih nggak ada masalah gitu ya. Nah, nanti ketika data ini ditemukan ya, maka dia akan memproses di sini ya. Tapi ketika tidak ditemukan, maka dia akan ke sini ke if yang kedua. Di sini for ya, for ketika ada ya kode, item kode sama dengan kode ya, maka ditemukan, maka dia ditampilkan nama dan jumlah ya.
ya ditemukan ya. Tapi kalau tidak, maka di sini akan keluar notifikasi barang tidak ditemukan ya. Nah, ini untuk pencarian. Lalu ada lagi hapus ya. Nah, hapus ini berdasarkan kode, masukkan nama kode ya. Barang kodenya akan dihapus ya. Nah, masukkan kodenya ya. Ketika nanti dia dicari, nah ini maka dia akan ketemu, lalu di erase atau dihapus ya. Daftar kode yang dimasukkan di sini ya, di pencarian atau di kode yang mau dihapus di sini menggunakan CIN ya. Lalu nanti kalau seumpamanya tidak ada, maka dia portnya akan ke sini, data tidak ditemukan ya, atau barang tidak ditemukan ya. Kira-kira itu untuk menghapus data ya. Lalu untuk selanjutnya yaitu untuk menu ya. Nah, di sini int main ya, ada satu file namanya inventory.txt. Jadi nanti ini ada satu file yang menggunakan vector item ya, inventory load data ya. Ini nama filenya inventory.txt ya. Secara otomatis nanti akan dibuatkan sebuah file txt namanya inventory ya. Nah, di sini baru pilihan ya, int pilihan do ya, menggunakan do. Ini tampilkan ya, judulnya sistem informasi inventory. Lalu di sini yang keduanya adalah tambah item atau tambah barang, bisa ya. Tampil semua item atau semua barang. Sini cari barang nomor 3. 4 hapus item ya. 5 keluar. Baru yang keenamnya ini adalah pilihan menu. Nah, di sini adalah parameter pilihan. Sini pilihan, ini pilihan ya. Nah, ini menggunakan switch ya. Jadi ketika kita memilih satu, maka dia akan kembali ke tambah item inventory. Di atas di sini ada tambah item ya. Nah, ini ya, tambah item kalau milih satu ya. Kalau milih 2 ya seluruh item. Milih 3 pencarian. Milih 4 hapus ya. Itu ya. Nah, 4 hapus. Nah, 5 simpan file ya. Disimpan lalu keluar ya. Nah, jadi ketika 5 disimpan ya, lalu selain daripada itu, kalau misalkan kita ngisi di luar dari 1 sampai 5, maka dia akan menolak ya, tidak valid ya. Setelah itu baru dia selesai. Kalau kita milih 5 simpan ya, baru dia akan menyimpan filenya ya. Nah, sampai sini return ya, dinolkan kembali normal. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sistem inventory ya, menggunakan file txt ya untuk menyimpan datanya ya, seperti itu. Nah, filenya itu tadi ada di sini ya, di daftar di inventory di sini ya filenya nih. File inventory.txt ya, seperti itu. Nah, ini ya filenya ya, jadi menyimpan dalam bentuk file ya. Kira-kira seperti itu ya untuk isi dari coding C++ ya, untuk sistem inventory ya. Jadi kita cuman hanya 3 field saja, kode, nama, dan jumlah. Jadi nanti Anda bisa tambahkan lagi di sini ya, disesuaikan saja terkait fieldnya yang dibutuhkan kalau misalkan nanti mau dikembangkan. Oke, ini saya simpan dulu filenya ya, kita simpan ya. Setelah disimpan, coba kita jalankan ya. Kita compile ya. Nah, dari hasil compile ini, nah ini hasilnya ya, sistem informasi inventory. Nah, sebaiknya ini saya akan coba jalankan menggunakan menggunakan command prompt ya, kita bukan cmd ya, biar agak sedikit leluasa ya di sini. Nah ya, nah, kita ketik namanya apa tadi, inventory ya, inventory ya, enter. Nah, ini ya, jadi kalau mau nambah data ya, kita klik 1 ya, misalkan kode barangnya 111 komputer. Oke ya, jumlahnya 2 unit ya.
berhasil ya. Nah nanti kalau kita mau lihat hasilnya, atau kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan lagi 2 ya. Oh 2 itu menampilkan ya, ini 2 ya, menampilkan 111 ya, namanya komputer, jumlahnya 2 gitu ya. Kita tambahkan lagi ya 1 ya, misalkan 112 namanya mouse ya, mouse PS2 ya, jumlahnya 2 juga ya. Lalu saya tambahkan lagi 1 ya, 113 ya, namanya keyboard ya, PS2 juga ya, jumlahnya 2 juga. Nah ini kalau mau kita lihat hasilnya ya, tampilkan ya, nomor 2 kita pilih. Nah ini datanya ya, 1112 1113 ya. Sini tambahannya adalah mouse PS2, jumlahnya 2, keyboard 2. Nah ini data ini sudah masuk ya. Nah kalau mau mencari berarti kita pilih 3 ya, 3 cari misalkan 113 ya. Nah ya, barangnya ketemu ini nih, temukan ya, keyboard PS2 2 unit gitu ya. Lalu kalau mau keluar ya 5 gitu ya. Nah sebelumnya kita cek dulu ya, saya nyimpannya di C ya, user home. Nah di sini seharusnya ada satu file namanya inventory txt ya. Nah ini aplikasinya ya, nah, ini filenya ya, cpp nya ya. Mestinya di sini ada satu file ya, filenya file inventory mestinya ya. Ini disimpan dalam satu file txt ya. Coba kita lihat dulu ya, karena ini memang banyak ya, jadi agak sedikit mungkin terlalu ini ya, apa filenya. Kita lihat aja dulu di sini ya. Nah ini filenya ada, jangan keluar dulu ya, kita pilih misalkan 5. Nah ini kalau sudah 5 keluar sudah kosong lagi ya. Coba kita jalankan lagi ya, kita lihat tampil data ya. Nah ini udah kosong ya, itu ya. Jadi filenya ini sebenarnya ditampung di dalam file txt ya, tapi ketika dia menyimpan ya, ini sudah ada ya. Jadi kita tadi aplikasi kita ini menyimpan di dalam file inventory ya gitu. Oke, ini isinya 3 ya. Anda bisa lihat ini tadi diisi 2 masih 3 ya, nggak berubah karena ini disimpan dalam satu file txt gitu ya. Oke, mungkin ini saja ya. Nanti Anda silahkan kembangkan ini menjadi filenya ya. Ini kan cuman kode, nama dan jumlah. Ini bisa nanti jadi kode, nama, satuan ya, terus mungkin juga spesifikasi, warna dan seterusnya ya, disesuaikan dengan kebutuhan inventory. Nah, cuman ini si filenya ini kan ini ditampung dalam satu file txt ya, jadi mungkin seperti itu, kira-kira begitu. Oke, mungkin ini dulu ya pertemuan kali ini untuk bahasa pemrograman C++ ya, untuk studi kasus sistem informasi inventory ya. Kira ini aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.